Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKL kelompok 5 akan memaparkan materi hasil kerjasama kami dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Anggota yang pertama itu ada Nisa Putri, yang kedua ada Zainur Rahman, yang ketiga ada Keisha Habibah Ahmad, yang keempat ada Laudia Merida Tunuku, yang kelima Sri Lestari. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari produsen atau pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melakukan perubahan bentuk pada barang tersebut. Dengan kata lain, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, untuk menyesuaikan saldo akun-akun dalam buku besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan posisi keuangan perusahaan secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah sebuah alat bantu yang digunakan dalam akuntansi untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis dan efisien. Bayangkan, neraca lajur sebagai sebuah lembar kerja besar yang berisi kolom-kolom khusus untuk mencatat berbagai data akuntansi. Fungsi neraca lajur yang pertama merangkum data, yang kedua mempermudah penyusunan laporan, yang ketiga membantu analisis keuangan. Data-data kolom pada neraca lajur berupa yang pertama akun, yang kedua neraca saldo, yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat neraca saldo setelah disesuaikan, yang kelima laba rugi atau yang disebut dengan nominal. Akun yang masuk ke dalam laba rugi itu seperti pendapatan, beban, ikhtisar, dan lain-lain. Dan yang ketujuh ada neraca. Akun yang masuk ke dalam neraca itu seperti harta, utang, dan modal. Contohnya yaitu kas, persediaan barang dagang, piutang, dan lain-lain. Akun persediaan barang dagangan, neraca lajur atau kertas kerja perusahaan dagang. Dalam menyusun kertas kerja atau neraca lajur perusahaan dagang ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Dalam pembuat jurnal penyesuaian antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa hampir sama. Yang membedakan jika dalam perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang, maka dalam perusahaan dagang akan kita jumpai akun persediaan barang dagang. Yang pertama ada persediaan barang awal. Untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan awal dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan. Ikhtisar laba rugi didebit dan persediaan dikredit. Yang kedua ada persediaan barang akhir. Untuk mencatat persediaan akhir dengan cara mendebit persediaan barang dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Persediaan didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Lalu di sini ada neraca saldo. Persediaan barang dagang 4.000 didebit, penjualan 45.750 dikredit, retur penjualan 2.250 didebit, potongan penjualan 550 didebit, pembelian 32.500 didebit, beban angkut pembelian 600.000 didebit, retur pembelian 700 dikredit, potongan pembelian 475 dikredit. Kemudian ada keterangan nilai persediaan barang dagangan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp5.800. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian yang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk mengerjakan neraca lajur harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember yang pertama, ikhtisar laba rugi 4.000 didebit, persediaan barang dagangan awal 4.000 dikredit. Dan yang kedua, persediaan barang dagangan akhir 5.800 didebit, ikhtisar laba rugi 5.800 dikredit. Nah, dalam kasus soal ini yang harta hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Pada akun persediaan barang dagangan, masukkan 4.000 di neraca saldo pada bagian debit dan masukkan kembali jurnal penyesuaian pada bagian kredit 4.000. Lalu
Masukkan kembali jurnal penyesuaian pada bagian debit 5.800 persediaan barang dagangan akhir. Untuk mengisi neraca setelah disesuaikan, neraca saldo pada bagian debit ditambah jurnal penyesuaian pada bagian debit dan hasilnya 9.800. Lalu dikurangkan jurnal penyesuaian pada bagian kredit dan hasilnya 5.800, taruh di neraca setelah disesuaikan. Pada bagian debit 5.800 dan pindahkan ke neraca pada bagian debit 5.800. Untuk yang masuk di neraca yaitu harta utang modal seperti kas, pendapatan dagang, dan lain-lain. Yang masuk nominal yaitu seperti penjualan, pembelian, pendapatan, dan beban-beban. Nah, karena yang lain ini adalah akun nominal, pada akun nominal ini tinggal memindahkan saja. Contoh, di sini ada penjualan di neraca saldo pada bagian kredit 45.750. Kita pindahkan ke neraca setelah disesuaikan pada bagian kredit 45.750. Pindahkan kembali ke rugi laba pada bagian kredit 45.750. Untuk ikhtisar laba rugi tidak perlu diperhitungkan, hanya dipindahkan saja. Pada ikhtisar laba rugi yang berwarna biru itu adalah ikhtisar pada bagian debit. Masukkan ke jurnal penyesuaian pada bagian debit 4.000, pindahkan neraca setelah disesuaikan pada bagian debit 4.000, lalu pindahkan kembali ke laba rugi pada bagian debit 4.000. Dan yang berwarna merah ini itu adalah ikhtisar laba rugi pada bagian kredit. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian pada bagian kredit 5.800, pindahkan ke neraca setelah disesuaikan pada bagian kredit 5.800, lalu pindahkan kembali ke rugi laba bagian kredit 5.800. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.